Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kalau pagi ini kita kembali dapat mengikuti ibadah online di minggu pagi ini, 31 Januari 2021. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan itu adalah yang terbaik yang telah Engkau sediakan bagi kami. Bapa di surga, minggu pagi ini Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Budianto Totong yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya untuk setiap kebenaran firman-Mu ini disampaikan oleh hamba-Mu ini, semua itu boleh memberkati kami Tuhan, boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami, bahkan boleh menguatkan kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terus sertai kami Tuhan di sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Karena kami butuh Engkau mulai dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhir daripada ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan Yesus, dan semua doa-doa kami telah naikkan dan alaskan bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang Ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi Dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang Dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa.
Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita Tuhan kekuatan buat setiap kita, amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah terukur. Begitu panjang, begitu lebar, begitu luas dan dalamnya kasih Tuhan buat setiap kita. Yang setuju dengan saya sama-sama suarakan haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita pagi hari ini bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak bagi nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Abah. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Begitu panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami dapat bersukacita dengan pujian sorak-sorai. Dan kami ini Tuhan, ingin menyembah-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa. Menyembah Tuhan yang hidup. Menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kaulah dambaan hati kami. Engkaulah sukacita kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Yaralabaya syaralabaya ralaba. Jesus. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Kami rindukan Engkau Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya.
puji Engkau Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Tuhan, kami rindu menyembah-Mu lebih lagi. Kami inginkan Engkau lebih lagi. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Baik kami di tempat ini yang dan di rumah-rumah. Kasih kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Kami inginkan Engkau Tuhan. Penuhi kami, urapi kami. Kau saja yang layak terima sembah. Kau saja yang layak terima puji. Ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan. Jesus. Kiara laba ya shanda takara laba ya laba ya laba 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 laba. Shika baba 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 laba 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 ya laba. Shika baba 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 laba ya laba laba. Ini adalah hari-Mu Tuhan. Ini sabat-Mu ya Bapa. Terus lawat setiap kami. Penuhi setiap kami Tuhan. Kami inginkan Engkau Tuhan. Kuasai hati, jiwa, pikiran kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Kiara laba ya shanda takara laba ya laba ya laba. Jesus. Sampai kami menikmati kehadiran-Mu dan kami merasakan Engkau menjamah kami ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Kiara laba ya shara laba ya laba. Shara laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Shika papa 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 laba ya laba ya laba. Oh Jesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. 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 Ya Aba, ya Bapa. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus Tuhan. Kiara laba ya laba ya laba ya laba. Shika papa papa laba ya laba. Sampai kami menikmati Engkau. Sampai kami merasakan Engkau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Di rumah-rumah merasakan jamahan-Mu ya Aba, ya Bapa. Hadir, hibur kami, kuatkan kami yang lemah. Kami diberikan pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Kiara laba ya shanda takara laba ya laba ya laba. Shikara la ya laba ya shanda takara laba ya laba. Shika baba 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 laba ya laba. Shikara laba ya laba ya laba ya shika baba 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 laba ya laba. Jesus, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada. Kami ada atas izin Tuhan. Kami boleh ada pagi hari ini atas kehendak Tuhan. Atas kemurahan-Mu Tuhan.
Yesus, Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada ke atas kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atas kami ya Tuhan, melimpah, melimpah, melimpah ya Bapa, selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, saya jemput kita bangkit berdiri bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan-Mu, kemurahan-Mu ada di dekat kami, di hati kami. Terima kasih ya Bapa. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, kami rasakan, kami nikmati Bapa. Kemurahan selalu mengikutiku. Yes Lord, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus, Kau Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Raja. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus, dahsyat. Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib di tengah-tengah kami.
Engkau luar biasa, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu memberkati setiap kami. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan, dan sambut firman sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai di pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang ajaib, yang dahsyat. Kami ucap syukur sampai detik ini Engkau masih pelihara kami, melindungi kami, memberkati kami. Berikan kesehatan yang baik pada kami. Sehingga Tuhan, hari ini Tuhan kami dapat datang dalam hadirat-Mu untuk mendengar pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan yang berada dimanapun juga saat ini sedang mengikuti online ini, di rumah-rumah, di dalam perjalanan, dimanapun juga Tuhan umat-Mu saat ini. Engkau mengurapi mereka, hadirat-Mu memenuhi setiap mereka, lawat mereka, jamah mereka. Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang Kau utus untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita patut ucap syukur. Hari ini kita bisa untuk beribadah. Dan juga kita bisa mendengar sebagian firman Tuhan. Di mana Tuhan telah menuntun kita masuk di tahun 2021. Kita tahu tahun 2020 begitu banyak masalah kita harus hadapi, khususnya pandemi COVID ini. Syukur bagi Tuhan, sehingga saat ini kita bisa sama-sama untuk mendengar sebagian firman Tuhan. Tuhan telah menuntun kita lewat gembala sidang kita. Di tahun 2021 ini dikatakan adalah tahun integritas. Saya percaya sepanjang tahun ini Tuhan akan berbicara kepada kita tentang bagaimana kita menjalankan hidup ini yang berintegritas. Tokoh utama dalam keteladanan integritas ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Dia adalah Allah, keteladanan dalam hidup kita itu hanya kita lihatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah the man of integrity. Arti sederhana dari integritas adalah apa yang kita pikirkan dalam hati kita dan kita perkatakan dan kita lakukan itu sama. Itu arti sederhana dari integritas. Salah satu harta dalam hidup manusia yang paling berharga itu adalah integritas. Jika saudara memilikinya, jangan pernah
saudara berkompromi untuk melepaskannya. Jadi integritas bukan hanya berbicara tentang apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita perkatakan, tetapi lebih penting dari itu adalah berbicara tentang apa yang kita perbuat dan harus sama dan memberikan dampak yang positif sekeliling kita. Orang yang berintegritas, saya percaya pasti bisa menghasilkan buah yang manis, yang baik, yang berkenan pada Tuhan Yesus. Seperti pohon dikenal dari buahnya. Alkitab mencatat di Lukas 6 ayat 43 dan 44, firman Tuhan mengatakan gini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Integritas juga tidak bisa diwariskan atau diturunkan berdasarkan DNA. Contoh, jika orang tua kita berintegritas, belum tentu anaknya otomatis berintegritas. Integritas dalamnya itu mengandung kebenaran, kejujuran, dan keteladanan. Oleh karena itu, integritas harus dibuktikan dari hasil perbuatan kita. Nah, di sini orang tua, para pemimpin harus menjadi contoh, teladan, saksi untuk mewariskan kepada anak-anak kita maupun keturunan kita maupun orang di sekitar kita. Integritas harus melalui suatu proses pembentukan oleh Tuhan sehingga kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini adalah miliknya Allah, bukan miliknya kita. Hidup kita ini miliknya Tuhan. Kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti tujuan hidup kita hanya alat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Dan memberikan dampak yang positif. Menjadi saksi yang hidup. Oleh karena itu, renungkan baik-baik. Saudara dan saya ini, kita dipilih oleh Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi. Ini pergi ini kemana? Ini pergi ini ada hubungan dengan Matius 28. Di situ dikatakan, pergilah menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi pergi di sini artinya adalah kita harus lakukan sesuatu. Oleh karena itu Tuhan pilih saudara dan saya. Dan harus apa? Menghasilkan buah yang tetap. Dan buahmu itu tetap. Buah itu berbicara buah yang tidak mengenal musim. Terus menerus menghasilkan buah yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbahnya adalah melakukan kehendak Bapa dengan integritas yang tinggi, sehingga menghasilkan buah yang tetap dan baik. Mari kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya untuk menghasilkan buah yang baik untuk Tuhan, dan buah apa yang harus kita hasilkan. Yang pertama, buah pertobatan. Buah pertobatan itu bicara adalah perubahan pola hidup kita yang lama menjadi serupa dengan pola hidup Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 8 mengatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita harus bertobat? Karena Alkitab mencatat di Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan,
Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa bicara mati, maut. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus mati karena kita. Menebus dosa-dosa kita. Coba kita sama-sama ngecek diri kita masing-masing. Apakah pertobatan kita ini sudah sesuai dengan buah pertobatan? Hati yang bertobat hanya Tuhan yang bisa lihat. Tetapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh semua orang. Kalau kita bicara kita bertobat, hidup kita masih seperti orang dunia, itu bukan bertobat. Kita masih ada satu perubahan hidup. Dulu kita brengsek, sekarang kita benar. Dulu kita tukang penipu, sekarang kita benar. Kalau kita berintegritas, saya percaya kita pasti bisa menghasilkan buah pertobatan yang sejati. Di Alkitab banyak tokoh, tapi saya ambil contoh adalah Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus bertobat, namanya Saulus. Dia adalah ahli Taurat. Dia orang yang menangkap, menganiayai, memenjarakan, dan membunuh orang-orang Kristen. Boleh katakan dia adalah musuhnya Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, waktu dia mau ke Damsyik, dijamu oleh Tuhan, di situ dia bertobat. Setelah dia bertobat, kehidupan pribadinya tuh totally berubah. Dia bertobat, dia menjadi hamba Allah. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Begitu luar biasa untuk menjadi saksi. Sampai hari ini, kalau kita lihat Alkitab setebal ini, Perjanjian Baru, mayoritas adalah kesaksian Rasul Paulus. Kita bisa lihat pertobatan dia itu adalah pertobatan yang sejati. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah selesai yang lama. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi setelah Paulus bertobat, seluruh kehidupan lamanya, termasuk sifat dan karakter lamanya, telah mati. Dan Paulus berubah menjadi manusia yang baru, yaitu mengenakan pola kehidupan sesuai dengan ajaran Kristus, ajaran Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah teladan dia. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib ini, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Untuk bisa menghasilkan buah pertobatan yang sejati, kita harus dimulai dengan pengenalan akan Allah yang benar dan berani membayar harga. Karena untuk meninggalkan cara hidup yang lama itu tidak mudah. Itu harus ada satu perjuangan untuk meninggalkan kehidupan kedagingan kita. Dan tujuan hidup kita setelah kita bertobat hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Rasul Paulus berkata di Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus juga menulis di surat Filipi.
waktu dia di penjara. Filipi 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Paulus ini ahli Taurat loh. Orang pinter. Dia bisa tulis di penjara, dalam keadaan di penjara untuk jemaat di Filipi. Saya percaya hari ini dia juga berbicara pada kita. Hidup, selama kita hidup hanya untuk Kristus. Kalau mati, merupakan keuntungan. Dia tahu kalau dia mati pasti dia berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dikatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Rasul Paulus setelah menghasilkan buah pertobatan yang sejati dalam hidupnya, pelayanannya dengan motivasi yang benar. Sehingga Rasul Paulus memberikan satu contoh teladan, saksi, sampai dia berani berkata gini. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Kita tanya diri kita sendiri, kita berani nggak ngomong seperti Rasul Paulus begitu? Kita mesti cek, introspeksi diri kita. Sekarang ini bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan kehidupan kekristenan kita. Melainkan kita harus hidup dalam pertobatan setiap hari, setiap waktu. Pertobatan yang sejati pasti disertai dengan bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu perubahan hidup yang benar-benar bisa dilihat dan dirasakan oleh orang sekitar kita. Apakah pertobatan kita sudah membuahkan hasil yang nyata dan berdampak bagi orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sampai hari ini, sejak menjadi hamba Tuhan, sampai hari ini, setiap pagi pasti saya berdoa. Aku ucap syukur, Tuhan baik, bikin aku hidup lagi, bernafas, dan bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ucap syukur, minta pengurapan, hikmat, kuasa Roh Kudus menyertai aku sepanjang hari ini untuk melakukan segala kehendak-Mu dan rencana-Mu. Itu doa pagi saya. Tentu masih banyak yang saya doakan. Tapi saya tidak pernah lupa setiap malam sebelum tidur, saya pasti doa lagi sama Tuhan. Tuhan, aku ucap syukur Engkau telah menyertai aku sepanjang hari ini, menuntun, membimbing, memberkati aku. Ucap syukur, apapun yang terjadi, Engkau punya rencana yang baik. Tapi selalu saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, sepanjang hari ini aku lakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan pada Engkau. Mari Roh Kudus hari ini, saat ini juga, ingatkan aku mau bertobat, aku mau terus berubah, sesuai kehendak-Mu dan rencana-Mu. Serupa dengan Kristus dalam hidup kita ini. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Jadi, buah yang pertama adalah buah pertobatan, yaitu buah perubahan pola hidup lama menjadi serupa dengan pola hidup Tuhan Yesus. Saya percaya orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Mari kita lihat buah yang kedua apa? Buah yang kedua itu buah roh. Buah roh itu adalah sikap dan perilaku hidup kita seperti karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 dan 23 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara dan saya sama-sama cek, kita ada nggak buah-buah roh ini? Untuk menghasilkan buah roh, hidup kita harus dipimpin oleh roh. Bukan lagi dipimpin oleh daging. Kita nggak bisa ikut caranya dunia. Harus caranya roh yang menuntun kita. Sesuai dengan Alkitab apa katakan. Rasul Paulus katakan di Galatia 5 ayat 16-18 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus berkata lagi di Galatia 5 ayat 19-21. Ini bicara apa itu daging. Dia jelaskan pada kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ternyata di ayat ini kita bisa tahu bahwa dahulu Rasul Paulus juga lakukan hal yang tidak benar. Oleh karena itu, hari ini dia juga memberikan peringatan pada kita agar kita hidup dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh kedagingan. Orang yang dipimpin oleh kedagingan diperingatkan di sini bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau tidak mendapatkan tempat atau kerajaan Allah, itu di mana? Di mana itu? Saudara harus tahu, itu di neraka. Sedangkan kita ini hidup nih harus dipimpin oleh roh supaya kita bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Rasul Paulus memberikan peringatan pada kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya tahu saya tidak sempurna. Tapi selalu saya minta, tiap hari saya minta Roh Kudus dan sepenuhi aku. Untuk memimpin setiap langkah hidup aku. Setiap keputusan aku. Setiap apapun yang aku katakan. Saya minta Roh Kudus yang tuntun. Kalau ada salah, saya segera akui, minta ampun. Jadi buah yang kedua harus kita hasilkan adalah buah roh, yaitu menghasilkan karakter Kristus, yaitu sikap dan perilaku kita ini sama seperti karakter Kristus. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah roh. Kita masuk ke buah yang ketiga. Buah ketiga adalah bicara buah kebenaran. Kebenaran itu hanya ada di Yesus. Kita harus nantiasa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kebenaran yang sesungguhnya adalah ada di Tuhan Yesus sendiri. Kalau kebenaran manusia bukan kebenaran sejati, tetapi kebenaran diri sendiri. Seperti tidak mau mendengarkan nasihat orang tua. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang-orang bijak. Menganggap dirinya paling benar. Sombong, angkuh. Senantiasa
menganggap dirinya paling benar. Orang lain salah. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran hanya ada dalam Tuhan Yesus karena Ia adalah Allah sendiri. Saya banyak dengar di dalam masa pandemi ini, kita banyak di rumah, berkumpul dengan istri, dengan anak, dengan mantu, dengan cucu. Banyak ada di rumah. Justru Tuhan izinkan terjadi ini agar supaya keluarga demi keluarga lebih harmonis. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Karena pandemi ini banyak terjadi pertengkaran, KDRT, hingga sampai terjadi perceraian. Ini karena masing-masing membenarkan diri sendiri. Padahal dalam Efesus 5 jelas di situ dikatakan, suami harus mengasihi istri. Istri harus hormati, tunduk pada suami. Anak-anak harus menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Jadi kalau kita tidak mengenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita, sesuai dengan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau senantiasa kita rajin membaca firman, merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan, saya percaya dalam pandemi ini justru keluarga demi keluarga pasti penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tidak mungkin terjadi namanya pertengkaran. Tidak mungkin terjadi KDRT. Tidak mungkin terjadi perceraian. Pasti terjadinya adalah penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya juga setiap hari berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar aku melihat seperti Engkau melihat. Ajar aku berpikir seperti Engkau berpikir, Tuhan. Ajar aku merasakan seperti Engkau merasakan, Tuhan. Agar aku dapat menjalankan hidup ini dengan hati yang bijaksana, penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Itu yang saya doakan. Setiap kita kalau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, pasti akan menghasilkan buah kebenaran. Kebenaran itu hanya dalam Tuhan Yesus. Yaitu kita banyak baca, merenungkan, perkatakan, dan praktekkan firman Allah. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah kebenaran. Buah yang keempat, berbicara buah pekerjaan yang baik. Nah, ini kita sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita sama-sama mesti sepakat, mempunyai satu pengertian. Hidup orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hidup kita ini bukan miliknya kita lagi, miliknya Yesus. Semua apapun yang kita kerjakan, apa itu keluarga, apa itu bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya itu saya katakan miliknya Tuhan. Kita hanya sebagai alatnya, partnernya, sahabatnya. Anak-anak Tuhan Yesus dipercayakan di tengah-tengah dunia ini melakukan kehendaknya pada zaman ini. Untuk apa? Untuk
memuliakan Tuhan dan memberikan dampak yang positif sekeliling kita. Kolose 3 ayat 23 dan 24 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, dengar baik-baik ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Sering dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau tidak diawasi, kita kerjanya asal-asalan. Tidak bertanggung jawab. Kita nggak sadar bahwa semua itu miliknya Tuhan. Kalau kita menyadari hal itu, semuanya miliknya Tuhan, kita hanya alat. Sekali lagi, kita hanya alat. Partnernya Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita punya satu tugas tanggung jawab untuk melakukan segala kehendak Tuhan dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita percaya upah itu datang dari Tuhan. Dan semua apapun kita lakukan itu, tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kolose 1 ayat 10 mengatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Keadaan sekarang, kalau kita bicara untuk mencari orang pinter di dunia ini banyak. Tetapi untuk mencari orang yang berintegritas tidak gampang. Saya hari ini sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan di gereja dan juga di marketplace. Saya selalu pegang prinsip firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun yang Tuhan percaya pada saya untuk lakukan, saya lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya tahu, saya hanya alat. Saya nggak mungkin bawa semua itu untuk bersama-sama dengan saya nantinya. Nggak mungkin. Semua akan ditinggalkan. Tapi kita mesti warisi hal-hal yang baik, yang positif, yang berkenan pada Tuhan selama kita hidup ini. Untuk betul-betul bisa menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan, memberikan dampak, jadi saksi untuk sekitar kita. Jadi buah yang keempat adalah buah pekerjaan yang baik, yaitu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah pekerjaan yang baik, menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, buah yang kelima. Masih ada buah yang lain, tapi kita hanya bicara 5 buah. Buah yang kelima itu berbicara buah untuk hidup yang kekal. Ini bicara memenangkan jiwa-jiwa. Yohanes 4 ayat 36 mengatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau kita bisa menghasilkan buah pertobatan, pasti kita bisa menghasilkan buah roh. Kalau kita bisa menghasilkan buah roh, kita pasti bisa menghasilkan buah kebenaran. Kalau kita bisa menghasilkan buah kebenaran, pasti kita bisa menghasilkan buah pekerjaan yang baik. Maka kita bisa memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kita dan membawa orang banyak
bukan sedikit, bisa bawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan menjadi kitab yang terbuka, atau surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca dan dilihat oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, ini Paulus yang berbicara, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa hidup orang percaya di tengah dunia ini sebagai surat-surat Kristus. Dengan kata lain, orang dunia akan melihat dan memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan kita setiap hari, setiap waktu. Apakah selama ini kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain atau malah menjadi batu sandungan? Itu semua tergantung kita. Kehidupan orang Kristen yang normal, yang sehat, seharusnya menjadi buah bibir yang positif. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Kita bercahaya bukan hanya lewat perkataan kita saja, bukan melalui khotbah kita, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan kita. Apapun profesi saudara, saudara bisa memuliakan Tuhan dan membawa orang percaya pada Tuhan Yesus melalui hidup saudara dan saya. Orang bisa melihat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, bukan jadi batu sandungan. Jadi orang yang berintegritas pasti bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini, saudara adalah orang-orang yang berintegritas, yang tinggi, dan bisa menghasilkan buah, yaitu buah sesuai dengan pertobatan, buah roh, buah kebenaran, dan buah pekerjaan yang baik. Melalui hidup saudara dan saya, kita bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa melalui hidup kita. Mari, saat ini saya mau untuk berdoa untuk saudara. Angkat tangan kita. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tapi hamba-Mu sangat percaya setiap firman yang ditaburkan hari ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan umat-Mu yang telah mendengar firman ini. Engkau terus membentuk, memproses, menuntun, membimbing, mengajari setiap umat-Mu saat ini sedang mendengarkan ibadah online ini. Dimanapun juga mereka Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu turun atas setiap mereka. Sehingga mereka mengerti isi hati-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu, dan juga mengerti tujuan hidup mereka. Hanya sebagai alat untuk kemuliaan nama besar Engkau. Melalui hidup mereka, mereka berintegritas yang tinggi, menghasilkan buah, itu buah pertobatan, buah roh, buah kebenaran, buah pekerjaan yang baik, dan buah jiwa-jiwa
untuk kemuliaan nama besar Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Syukur bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan kami yang hidup dan Juru Selamat kami. Haleluya! Yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Mari jemaat Tuhan, kita serukan visi Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Nilai GBI Rayon 1H. Ikrar. 1. Integritas. 2. Keintiman. 3. Rendah hati. 4. Antusias dan inovatif. 5. Rela berkorban. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Budianto Totong. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa bagi hambanya ini. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Bapak Pendeta Budianto Totong yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi Karayon yang sekaligus juga adalah gembala cabang kami Tuhan. Bagi Bapak Pendeta Budianto Totong, biarlah kiranya Engkau terus sertai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati untuk setiap usaha, bisnis, pekerjaannya Tuhan. Berkati juga untuk setiap pelayanannya Tuhan. Biar kiranya untuk setiap hal yang boleh hamba-Mu ini lakukan, semua itu berkenan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati juga buat istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa juga bagi gembala sidang kami untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya, kiranya Engkau pakai terus hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka, beri mereka kekuatan Tuhan agar apapun yang boleh mereka hadapi bersama dengan Engkau, mereka akan mampu menghadapinya Tuhan Yesus. Berkati untuk setiap pelayanan mereka Tuhan, biarlah kiranya ada banyak orang-orang yang diselamatkan Tuhan, ada banyak orang-orang yang boleh bertobat melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk wakil gembala kami, Bapak Pendeta Michael Tuhan. Biar kiranya Engkau terus sertai juga hamba-Mu ini Tuhan, di dalam setiap apapun yang boleh ia lakukan. Kiranya melalui tuntunan daripada-Mu Tuhan, semua yang boleh hamba-Mu ini lakukan itu berkenan bagi Engkau Tuhan Yesus. Berkati juga untuk istri, anak, mantu, bahkan untuk calon cucunya Tuhan Yesus. Berkati keluarga daripada hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Dan juga bagi pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, untuk presiden dan wakil presidennya Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati Bapak Joko Widodo beserta Bapak Ma'ruf Amin, bahkan beserta seluruh jajaran menteri-menterinya Tuhan Yesus. Melalui berkat daripada-Mu, kiranya mereka tahu apa yang terbaik yang harus mereka lakukan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Terus berkati bangsa kami Tuhan, kami tahu bangsa kami masih mengalami masalah yang berat di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Namun kami percaya melalui kekuatan daripada-Mu Tuhan dan juga melalui tuntunan daripada-Mu Tuhan, bangsa ini akan dimampukan untuk boleh terus bertahan, bahkan untuk boleh keluar daripada masalah yang berat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami percaya mata-Mu juga tertuju bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ya Tuhan Yesus, ini doa-doa kami Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami juga rindu untuk menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali kedua kali, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, kita sama-sama mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah.